Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijau semuanya. Asik. Ngapain lagi ya? Hari ini kita akan ngasuh day bersama full squad dari Lotus Family. Anjas. Kita ini akan renang ke Victory Water Park yang ada di daerah Soreang ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak benar berarti nggak salah. Oke, kalau misalkan nampak dari parkirannya sih ini sangat luas banget ya. Jadi untuk mobilnya juga bisa banyak ya menampungnya. Itu bahkan ada mobil-mobil, mobil impian guys, camper van guys. Asik banget tuh, nggak tahu yang punyanya siapa. Asa pengen masuk gitu, tidur di dalamnya. Mobil impian banget tuh sebelah kiri tuh. Nggak tahu itu dari konten kreator mana. Mungkin ada YouTube-nya juga ya mungkin ya, tapi tidak terlihat tuh. Tapi nggak cuma satu sih, ada banyak tuh, ada beberapa camper van ya. Jadi itu mobil yang isinya itu ada tidur, ada tempat tidur, ada kulkas, ada kamar mandi, bahkan katanya ada ini ya, ada kolam renang di bawahnya juga ya. Oke, lanjut ya, ngebodornya garing. Di sini ya ada anjing hitam ya. Untuk biaya tiketnya di sini 50.000 ya per orang ya. Umur 10 tahun ke bawah itu katanya sih masih kena ya, masih kena masih kena tiket kalau nggak salah. Kalau nggak ya berarti gratis sih kalau misalkan melihat dari si daftar harganya ya. Kalau misalkan kita lihat tuh 50k hari biasa, 30k 30k hari biasa, 50k itu di hari weekend ya. Dari depan sudah diperlihatkan ada beberapa lukisan ya, dan juga ada yang dagang baju anak atau mungkin kolor ya untuk berenang. Dan juga ada beberapa gunpla, bukan gunpla sih, kayak pajangan robot gitu, dan ada Terminator. Nah, sekarang kita setelah masuk dari gerbangnya. Selamat datang di Waterpark Victory. Untuk masalah makanan bisa kita lihat ya, sebelah kiri banyak sekali yang berjualan, mulai dari ciki-ciki, minuman, makanan-makanan. Cuman ya sayang sekali mungkin di sini harinya nggak tahu kurang pas atau memang lagi nggak sedia. Untuk makanan beratnya itu hanya nasi pakai sosis aja ya, nasi pakai sosis, nugget yang gitu-gitu, nasi putih gitu. Jadi kurang variasi ya guys. Kalau dari menunya sih ada kayak nasi goreng, ayam geprek, tapi mungkin lagi kosong dan belum belanja kali ya. Oke, kita mencari posisi ya seperti biasa untuk menyimpan barang-barang agar barang kita aman dan dekat dengan pantauan ya, biar bisa dilihat, biar bisa kita pantau ya. Untuk kondisi saat ini lagi rame ya. Kalau misalkan kita lihat ya, ada beberapa para manusia yang memang lagi liburan juga ya, karena kan hari Minggu pastinya liburan ya bersama keluarganya. Dan ini ya dicocok sekali untuk yang mau membawa keluarga, bahkan anak kecil juga. Ini kayaknya diprioritaskan ya. Untuk kolam renangnya hampir 70% itu untuk anak-anak batita atau bayi tita tahun bayi 3 tahun sampai ke bayi 5 tahun ya. Bahkan bayi besar seperti kita juga kayaknya masih bisa ya. Karena untuk yang dewasanya kolam yang agak dalam itu hanya satu kolam, cuman ya lumayan gede ya. Dan itu untuk kedalamannya dari 1 meter sampai 1,6. Jadi ya lumayan ya untuk kita yang mau unjuk gigi ya, untuk berenang ke sana kemari, monggo ya, karena lumayan cukup luas. Nanti kita lihat aja si luasnya kolam renang yang untuk dewasanya. Tapi untuk yang anak-anak juga banyak ya. Jadi di sini ada beberapa tempat atau beberapa destinasi kolam renang
Yang sebelah sana yang di belakang tempat duduk kita itu ada ini ya, kolam laut. Apa namanya itu, yang ada ombaknya gitu ya. Jadi si air itu akan bijil ombak ya. Jadi ombak itu bergelejut-gelejut dan kita diwajibkan menggunakan pelampung dan juga ban yang disewakan di sini juga ya. Sewa ban itu kalau nggak salah 15.000 ya per jam. Nah, setelah itu di sana itu ada ya yang tadi yang kolam ombak itu, jadi pakai mesin ombak-ombak bergejul-gejul ya, intinya seperti itu. Dan itu lumayan luas ya, dan juga lumayan asik meskipun saya nggak mencoba ya. Saya hanya menonton para ponakan lagi bermain ombak itu. Dan sebelah sananya dari kolam ombak itu ada kolam juga, dan itu mungkin kolamnya nggak terlalu dalam ya, dan nggak terlalu besar juga. Nah, setelah itu di bagian depan kita, tempat duduk kita ini, sebelah kanannya dari tempat duduk kita itu ada kolam yang utama atau yang dewasa, yang lumayan luas untuk apa? Tahu nggak? Untuk takaran waterpark sih ini lumayan luas ya. Jangan dibandingkan kalau misalkan sama yang memang Sasana ya, itu udah beda lagi level ya. Tapi ini cukup lumayan memuaskan ya, dan untuk kedalamannya juga cukup lah untuk kita sekedar untuk berolahraga dan kecil-kecilan ya, olahraga kecil-kecilan ya. Setelah itu di bagian kiri ya, kiri sedikit dari tempat duduk kita itu ada kolam anak-anak ya. Nah, itu hampir kebanyakannya itu kolam anak-anak, hampir setengahnya dari tempat ini itu kolam anak-anak ya guys. Dan juga ada seluncurannya yang bisa dipilih antara menggunakan balon dan juga tanpa menggunakan balon bisa juga ya. Dan setelah itu di sebelah kiri ya, setelah pintu masuk itu ternyata yang kita lewati ada tempat yang memang itu apa namanya itu, ada kolam juga yang di bagian sebelah kanan setelah kita masuk atau entrance itu ada kolam yang memang agak lumayan gede, namun itu untuk ketinggiannya tidak terlalu dalam ya. Dan sebelah kirinya dari entrance, dari tempat kita masuk itu ada kolam juga, tapi itu yang kolam busa gitu ya. Jadi disemprotkan sama mamang-mamang panitia yang ada di Victory ini untuk disemprotkan. Jadi kita ada kolam-kolam gitu, kita nggak berenang sih ya, ada emang cetek juga. Setelah itu disemprot-semprotkan, digebyur-gebyur sama si mamang-mamang itu, dan menjadikan anunya berbusa-busa ya, badan-badannya berbusa-busa. Dan itu ada waktunya ya. Kedua tempat yang tadi, yang ombak dan juga yang busa itu ada waktu-waktunya ya. Jadi seperti misal setengah jam sekali ada pemberitahuan dari panitia ya, yang cukup lumayan bawel ya, karena mungkin supaya untuk mengingatkan ya. Jadi setiap 30 menit sekali itu beliau ini menghalau-halau ya di mic bahwasannya akan ada segera ombak itu dihurungkan gitu ya. Jadi kita harus bersiap seperti itu ya. Begitupun pula yang busanya juga sama, yang busa juga seperti itu. Jadi ada pemberitahuan juga. Pokoknya kalau selama ada pemberitahuan dan Anda memang ingin mencoba seperti ombak dan juga main busa itu ya, tinggal dengar aja ya dari pemberitahuan dari mic ya, dari apa namanya itu yang di atas itu toa ya, dari toa. Nah, kalau misalkan ada pemberitahuan langsung aja ngebecir ya ke sana, lari, karena biasanya rebutan ya. Hampir keseluruhan yang berkunjung ke sini menunggu momen itu kayaknya ya. Meskipun untuk kita sih ya cukup nggak terlalu gimana ya, mungkin bagi mereka kan karena ngasuh anak-anak dan juga mungkin memang asik lah. Jadi setiap ada pemberitahuan itu mereka pasti langsung gercep, langsung pada
cungkat ya dari kolam, dimanapun kolamnya berada itu langsung pada ke sana bergotong royong, berdoyong-doyong. Nah, di sana ya lumayan lama juga ya untuk si ombaknya itu hampir 10 menitan ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah hitung, dan lumayan lama ya, dari mulai ombaknya kecil, lama-lama agak lumayan gede sampai bergoyang-goyang gitu guys ya. Kalau saya yang menonton sih kayaknya seru ya. Oke, lanjut ya. Ini kita langsung aja berenang ya, meskipun sih di videonya lagi ngasuh ini ya. Ada Dede. Nah, ini untuk kolam yang dewasanya, dan yang sebelah kiri ini yang saya ada di depan ini untuk kedalamannya di 1,6 ya. Intinya yang paling tinggi itu 1,6 ya. Kesananya itu makin tinggi makin meninggi di 1,4 ya kalau nggak salah ya. Dan yang terakhir di 1 meter saja. Yang tadi yang lagi berenang dan lagi ngasuh para orok ya. Oke guys, sambil menikmati dan melihat saya dan ponakan berenang ya, saya nggak akan ngomong dulu ya, nanti kita lanjut ngomong kalau misalkan penting untuk ngomong ya. Menangkan diri di minum susu hanut. Udah agak mendingan ya, tadi mah biru soalnya. Sebiru.
Waduh cuy. Nanti gua nggak kelihatan guanya. Dan selalu menjaga kebersihan agar membuang sampah dan untuk rokok pada tempatnya. Terima kasih.
Insya Allah. Untuk airnya jernih sekali ya guys, bisa dilihat ya, sangat-sangat jernih banget nih. Hampir keseluruhan sih airnya cukup bagus ya, maksudnya jernih, enggak yang hijau-hijau gimana ya, berbeda dengan kolam-kolam yang mungkin harga masuknya 15 ribuan yang ketika cuci kaki itu tinggal ngelalapkan suku ya. Mungkin terdengar aneh bagi Anda ya, bagi sobat hijau semuanya, karena dulu pernah saya berenang di salah satu tempat yang memang murah dan dulu juga memang lagi promosi kali ya, hanya 5.000 guys masuknya guys. Untuk kolamnya itu sebenarnya luas ya, dia itu bagus juga, dan juga ada nyanyi-nyanyi dangdut gitu ya, mungkin karena promosi ya, dan juga ya karena murah tadi pengunjungnya jadi banyak guys. Dan si lantai yang di dalam airnya itu sampai agak licin itu, hijau juga. Dan ada satu kejadian yang lucu sampai saat ini masih terngiang-ngiang ketika kita berenang bersama teman-teman. Gak lama ada yang mungkin yang lagi mau pulang ya, anak-anak atau agak gede dikit, cuci kaki itu guys tinggal nyelemkan dengan menggunakan dengan sendal-sendalnya guys, enak aja nih, tinggal gede si kakinya. Itu saya ya mewajarkan juga ya, karena kan tadi harganya ya cuma 5.000 guys. Nggak tahu kalau sekarang sih, nggak tahu berapa ya, karena kayaknya sih ya cukup aja lah. Meskipun sih saya hampir 3 kali ke situ guys, karena ya waktu dulu masih masih zaman nganggur guys, jadi sama teman-teman juga memang lagi yang baru keluar sekolah, yang belum kerjanya terlalu yang gimana, yang masih receh-receh gitu. Nah jadi mainnya ke situ, yang penting bareng-bareng, yang penting berenang bareng, yang penting kebersamaannya. Jadi ya cukup lumayan, meskipun si tempatnya itu lumayan jauh guys, jadi masuk lagi ke pedesaan gitu. Cuman ya cukup menjadi memori indah juga ya, meskipun pengalamannya seperti itu, tapi tetap dihargai karena ya jadi bahan cerita ya ketika kita nanti ketemu lagi bernostalgia bareng-bareng. Jadi sedikit bercerita, ke tempat ini saya mungkin baru sekali ya, baru pertama kalinya saya kesini ke Victoria Waterpark ini ya. Keseringannya kan antara kalau misalkan di rumah saya itu di daerah Cibaduyut ya, kalau nggak Cisago ya, kalau misalkan itu juga Ngasuh ya, sama kalau misalnya Ngasuh sama saudara-saudara ini. Kalau enggak ya di Waterpark yang ada di Sulaiman ya, Lanud, atau di lapangan udara Sulaiman. Itu kan cukup lumayan proper juga untuk
tempat renang ya, hampir kayak ini, cuman perbedaannya untuk anak-anaknya di sini lebih besar ya. Dan juga kalau mungkin dulu zaman dulu di Tirta Kencana ya, hampir dekat-dekat di rumah saya ini ada di Taman Cibaduyut Indah ada yang namanya Tirta Kencana, tapi sekarang udah tutup ya, udah hampir lama tutup. Ya mungkin opsi terakhir antara Hadiana, kalau enggak ya yang di jauh sana ya, Karangsetra sana. Cuman kalau Karangsetra kan memang terlalu gede, itu masih ya bingung sih kalau misalkan tempat kolam renang yang gede-gede gitu guys. Jadi kita milihnya di mana, kebanyakannya tuh malah main aja, kebanyakannya tuh malah kesana kesini nggak jelas itu. Kalau misalkan yang agak lumayan saling dekat gitu sekolahnya kan enak ya, nggak usah main kesana kesini. Kita kan di sini maunya renang sambil ngasuh ya, kalau ngasuh juga kelihatan deket gitu. Kalau misalkan pengen renang agak asli juga ada juga dekat gitu. Kalau Karangsetra kan lumayan ya, berpencar sih itunya guys ya. Cuman itu untuk liburan sih sangat-sangat dianjurkan, hampir mungkin nomor 1 ya itu kalau misalkan di Bandung kayaknya untuk saat ini. Nggak tahu kalau misalkan ada yang lainnya ya, karena kan beberapa tempat ada yang bahkan dekat sama rumah saya pun belum pernah ke tempat itu. Ada yang di Singasana itu ada ya, ternyata dekat, tapi selama ini sampai hari ini saya belum pernah mencoba ke situ guys. Dan juga di Tegalega, saya pernah nggak ya ke Tegalega ya? Kayaknya sih nggak pernah ya. Dulu hampir mau ke situ, Tirta Lega ya namanya, itu hampir mau ke situ, cuman nggak tahu nggak jadi, nggak tahu pernah, cuman lupa nggak tahu ya. Tapi kayak yang saya ingat-ingat itu nggak pernah guys. Cuman masa iya nggak pernah? Ya kayaknya sih nggak pernah ya. Di Tirta Lega ada ya, di Lapang Tegalega itu. Jadi beberapa titik mungkin ada yang saya lewati ya, jadi nggak semuanya juga saya cobai ya. Kalau dulu sih hampir 2 minggu sekali kita pasti berenang ya. Ada teman-teman yang memang suka juga berenang sambil berolahraga juga ya, jadi 2 minggu sekali pasti berenang. Cuman sekarang karena sudah sibuk dan juga sudah berkeluarga ya, punya kesibukan masing-masing dan juga punya tanggung jawab masing-masing, jadi kita udah lama nih nggak ada acara berenang bareng itu guys. Lumayan sih kalau dulu, cukup jadi olahraga wajib kita sih kalau dulu ya. Nah ini yang kita sedang sorot ini salah satu kolam anaknya juga ya, yang ada di hampir tengah-tengah dari lokasi ini. Dan bisa kita lihat ya, di atasnya itu ada ember yang sewaktu-waktu dia terisi penuh dan gejubar dan dia akan menumpahkan airnya. Dan ya sudah template lah, mungkin beberapa tempat ada yang seperti ini ya. Cuman kalau misalkan di sini ya cukup lumayan gede juga ya. Saya menemukan pertama kali wahana yang kayak gini itu ketika di ini ya, Derajat Pas ya. Derajat Pas itu kan airnya hangat guys, dan juga jadi si air yang diisinya juga pastinya lagi panas, nggak terlalu hangat sih, agak panas dikit ya. Pas kalau misalkan yang di kolam yang tengah-tengah ini, kalau misalkan yang di Derajat Pas itu, nah itu pas jatuh airnya itu lumayan bikin pedih guys ya ke punggung. Saya hampir pulang itu hampir sampai punggung saya, kulit punggung saya itu megar ya. Kalau yang nggak tahu megar itu jadi si kulitnya itu moletek ya, bukan moletek dalam arti rusak atau gimana ya. Biasa kalau misalkan kulit kepanasan itu si kulit yang matinya itu terangkat, jadi ya kerasa ya saking panasnya mungkinnya suhunya, tapi nggak yang sakit gimana guys. Jadi ya kalau misalkan yang ngerti bahasa Sunda sih megar biasanya pada ngerti ya, bukan berarti meleleh gitu, bukan ya. Cuman mengasihkan ya di Derajat Pas itu
karena airnya hangat ya, cuman perjalanannya memang jauh guys, ke Garut guys. Itu hampir udah lama sih saya ke Derajat Pas itu, hanya berapa kali ya, 3 kali ya, sama temen 2 kali, sama keluarga sekali. Dan pas sama terakhir sama keluarga nggak terlalu banyak berenangnya, karena kan waktu itu kurang tidur saya guys pas OTW kesananya, jadi kebanyakannya tidur, makan, ngemil, video ya seperti itu ya. Mungkin videonya masih ada ya zaman itu. Ada ikan. Ada ikan. Jangan mas. Halangan deh. Dan kalau yang kedua, wahana yang ember-ember tumpah gini ya, kalau tiada lain tiada bukan di Cisago guys. Kalau Cisago itu memang nggak terlalu gede, cuman itu hampir 80% itu untuk anak-anak ya. Jadi yang diutamakan itu untuk ngasuh. Beberapa kolamnya itu gede-gede, cuman cetek-cetek ya, mungkin 50 sentian. Hanya ada satu kolam yang lumayan dalam juga lumayan ya, 2 meteran kalau nggak salah ya, kalau saya nggak lupa gitu, kedalamannya 2 meteran. Dan itu si kolam dewasanya nggak terlalu besar ya, hanya beberapa meter aja, dari 5 meter mungkin sampai 15 meter mungkin ya, kisaran segitu, jadi nggak terlalu gede. Jadi kalau misalkan banyak yang renang orang dewasa sih, wah beradu-adu di situ guys. Apa kabarnya ya guys, Cisago hampir udah lama sih, tahun berapa terakhir sama Lotus juga dulu tuh, sama Lotus Squad. Atau tuh kalau sekarang kayak gimana, kayaknya sih tetap gitu aja ya.
Dan ya badan sudah mulai lulus dan juga ya sudah cukup ya. Kayaknya juga tangan-tangan sudah kisut-kisut keriput guys, pertanda harus sudah untuk berenang-berenangnya ya, atau menyudahi untuk bermain airnya ya. Kita isi dengan sebat-sebat, ngopi-ngopi, ataupun ya hulang-hulang ya guys, seperti itu. Kalau misalkan kita setelah berenang, enggak juga sih, kalau yang sehat sih jangan ngerokok guys, langsung mandi, langsung dandan, langsung ke kosan. Wow. Oke ya, kita sambil kasih penilaian ya. Untuk tempat sekali lagi di sini sangat proper ya, hampir segala sudut umur, sudut umur. Hampir semua umur di sini bisa menikmati ya. Ada yang untuk dewasa, ada juga untuk yang settingannya untuk ngasuh anak-anak, bahkan dari bayi ya. Bahkan dari bayi juga kolamnya itu ada guys khusus ya. Sampai ke perosotannya juga khusus ada untuk yang memang balita ya. Jadi di sini banget, sangat-sangat rekomendasi banget untuk sobat hijau yang memang mau ya liburan ya bersama keluarganya full ya, dari Engkong sampai ke Cicit semuanya bisa di sini ngumpul ya, dan juga bisa menikmati liburannya. Dan untuk harga tiketnya ya standar ya, hampir keseluruhan sih di mana-mana. Untuk kolam yang lumayan proper atau lumayan komplit sih emang di harga 50.000, ketambah kalau misalkan ya ini hari Minggu ya atau weekend, Sabtu dan Minggu biasanya harganya di standar di 50.000 guys. Jadi ya termasuk terjangkau lah ya. Lalu untuk jam bukanya kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah ini sampai jam 5 sore ya, dari jam 9 dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi nggak tahu misalkan hari biasa ya, karena saya orangnya nggak suka tanya-tanya ya. Ini juga saya juga kayaknya salah ya, karena saya tadi cuman asal bunyi aja ya, perkiraan saja guys. Jadi yang lebih tahu monggo di komen-komen saja guys. Oke, kita lagi proses beberes ya. Intinya sih secara keseluruhan di sini tempatnya bagus guys. Sangat rekomendasi, silahkan ke sini yang mau sama keluarganya atau sama ayangnya atau mungkin sama teman-temannya. Tapi nanti insya Allah saya akan coba bersama ayang ya. Ayang yang mana? Ayang Batur. Karena kayaknya di sini asik guys kalau misalkan berdua guys, kayaknya ya. Ya nanti kalau misalkan ada rezekinya dan juga ada waktunya ya. Lanjut kita beres-beres sambil persiapan untuk mandi ya. Untuk kesekian kalinya saya jarang mandi ketika berenang ya. Tapi karena kembali lagi tadi, karena si kaporitnya lumayan tebal, jadi ke badan kerasa banget ya kalau misalkan nggak basuh air, atau mungkin nggak sama sekali nggak mandi, takutnya di perjalanan jadi gatal guys. Jadi ya agak terpaksa saya harus mandi ya, atau sekedar ngebilas dengan air yang murni ya, maksudnya air yang biasa ya, air pump seperti itu ya. Dan ya sampoan ya, karena itu ya kalau kaporit itu ke rambut itu sangat kerasa guys, pasti jembat guys. Jadi kita harus minimal sampoan tuh, jadi nggak boleh enggak. Jadi ya saya selain ganti celana ya setelah sekian ribu purnama, pokoknya saya kalau misalkan sudah berenang itu memang nih terdengar agak jorok ya, cuman dari dulu sih hampir kayak gitu nih kelakuan. Tergantung ya, kalau misalkan memang si kolor sih bawa ya, si celana dalam dan juga celana pendeknya bawa, udah sedia ya. Tapi ya kalau misalkan biasanya itu sudah kering duluan, jadi ketika selesai berenang kan biasanya kepanasan,
Jadi si celananya itu jadi kering duluan. Nah biasanya sih langsung pakai aja ya, nggak usah ganti lagi, nggak usah, kecuali kalau mandi ya, mandi basuh-basuh gitu doang. Cuman sih untuk saat ini, untuk hari ini sepertinya sangat wajib untuk mandi guys, karena ya tadi ya sangat kerasa gatal dan juga kaporitnya tadi agak lumayan nempel di badan ya, seperti itu. Jadi saya mandi dulu guys, tapi ya ini kayaknya lagi ngopi-ngopi dulu sambil sebat-sebat ngahulang-ngahulang seperti biasa ya. Oh iya, ini sekedar pemberitahuan ya untuk yang tempat duduk yang lagi kita tempati ini. Jadi di bawahnya itu ada kolam ikan kayaknya dulunya ya, meskipun sekarang sih kayaknya ikannya udah nggak ada, nggak tahu ya, soalnya gelap dan hanya terlihat air aja. Itu harus hati-hati guys, karena si kayunya itu ada sela-sela kayu ya, yang ada lubangnya itu. Kalau misalkan nyimpen HP ataupun barang apapun yang bisa masuk ke situ ya, takutnya jatuh, kayaknya wafat ya guys kalau misalkan HP masuk ke situ guys. Jadi harus hati-hati menyimpan barang-barang ya, terutama kalau misalkan ya kayak cincin yang kecil-kecil yang sekiranya bisa masuk ke sela-sela yang kayu itu guys. Kita juga beberapa kali hampir ya parno ya, takut HP masuk ke situ. Jadi ya intinya harus menyimpan barang-barang dengan aman guys, kecuali kalau misalkan bawa bawa alas ya ataupun tikar, kayaknya jauh lebih aman. Cuman kalau misalkan tanpa tikar atau tanpa alas, bisa dilihat ya di kayu-kayunya itu ada sela-sela yang cukup masuk ya, beberapa sela ada yang cukup masuk untuk HP guys ya. Harus hati-hati, ini sekedar pemberitahuan saja, kan nggak lucu ya, foto-foto udah lengkap, video udah lengkap, memori-memori kenangan di tempat ini udah komplit ya, HP-nya nyemplung dan juga mati ya, amit-amit jangan ya guys. Jadi harus be careful guys. Bye bye. See you next video. Bye. Wow. Waktunya balik. Ayo pulang. Bye-bye. See you next video. Ya ada. Bobo cu. Malam minggu 24 jam. Ingat kan, siap kan? Malam minggu kan 24 jam. Teater Habenagen. Oke, kayaknya segitu aja untuk perjalanan. Anjas, perjalanan nggak jalan sih. Kita untuk mengunjungi Victory Water Park di Soreang guys. Mantap sekali guys. Jadi untuk yang mau kesini juga silahkan ya. Jadi apa yang saya ceritakan itu yaitu dari sisi saya. Jadi kalau misalkan ada kurang dengan perkataan yang saya ucapkan atau salah dengan info yang saya berikan, mohon dimaklum ya, karena sekali lagi saya masih belajar dalam mengonten dan juga mungkin masih banyak kelemahan-kelemahan dalam menyampaikan. Jadi seperti itu, monggo ya dikunjungi aja, sangat rekomendasi sekali untuk tempatnya. Dan intinya seperti itu. Akhir kata,
Salam cuaca cocok hijau-hijau. Nggak hijau, nggak cocok. Au.